Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Kang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya ya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Tentu dengan sebuah harapan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Gusti Allah Ingkang Maha Agung akan memberikan balasan yang terbaik bagi mereka. Selanjutnya untuk seluruh pewarta terkasihku dimanapun kalian berada ya, baik di mancanegara maupun di dalam negeri, semoga selalu always ya, dan always selalu, tidak pernah never, tetaplah bertumbuh yang menjadi anti skip dan anti download. Kalau berkenan silahkan, nggak apa-apa di share, tapi linknya ya jangan kamu unduh, kamu potong-potong sakarepmu dewe, lalu kamu unggah ulang. Ya. Berikutnya untuk seluruh pewarta terkasihku, tidak bisa aku sebutkan satu persatu namanya. Untuk kalian semua aku ucapkan ribuan terima kasih yang telah mendoakan kebaikan untukku. Tentunya aku akan membalas kebaikanmu dengan mendoa kepada Allah. Semoga kebaikan doamu untukku juga tercurahkan untukmu. Kita sebagai sesama saudara saling mendoakan yang terbaik ya, memanjatkan doa kepada Gusti Allah Yang Maha Agung, dan insya Allah doa-doa kita menjadi bagian dari doa-doa yang terijabahi. Amin amin ya rabbal alamin. Dingin masih menemani, maka harus diusir dengan kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita sekarang masuk seri yang ke-6. Ya. Seri yang ke-6. Nih, seri yang ke-6. Dalam memberikan penjelasan untuk saudara kita Manukan pun yang gagal menjadi mu'alaf. Ya. Apakah setelah mendengar penjelasanku ini dia tetap gagal menjadi mu'alaf, atau dia terus terbuka pemikirannya karena selama ini mendapatkan penjelasan-penjelasan yang tidak akurat ya, pemahaman-pemahaman mainstream yang justru tidak memberikan kepuasan intelektual ya. Setelah dia mendapatkan kepuasan intelektual di sini, insya Allah, apakah dia akan tetap gagal mu'alaf, ataukah justru itu mendorong, men-trigger sehingga laju ke mu'alafannya menjadi lebih cepat sehingga sampailah pada sebuah titik mengucapkan syahadat. Itu semua kita kembalikan kepada beliau, kepada saudara kita Manukan pun ini, karena kita ditugaskan hanya menyampaikan, tidak boleh rayu merayu, goda menggoda, apalagi paksa memaksa, tidak boleh. Ya, oke. Terkait dengan ayat-ayat yang dipermasalahkan aku sudah jelaskan ya. Sekarang kita fokus ke An-Nisa ya. An-Nisa kemarin di seri kelima introduction-nya sudah cukup lah ya. Jadi aku nggak usah menekankan lagi. Aku kira sudah cukup itu ya. Sekarang aku mau masuk ke dalam intipatinya. Apakah surat An-Nisa 4157-158 ini dipengaruhi ya oleh pemikiran Basilides, itu bosnya, komandannya. Kalau Gnostik ini, Kristen Gnostik itu kelompoknya ya, atau lepas sama sekali. Nah, kemarin introduksinya kan sudah. Sekarang kita masuk ke intipatinya. Ini jadi oke, aku review ke sini dulu ya. Sejenak tapi ya. Al-Maidah 582. Ini bahwa
perseteruan atau gimana ya tepatnya itu, ya perseteruan antara Yahudi dengan Islam itu jauh lebih keras daripada Nasrani dengan Islam. Ya. Jadi Yahudi itu memang keras, orang-orang Israel itu orang-orang keras ya. Berikutnya di surat Al-Baqarah surat 247 dan di surat 4516. Surat apa nih tuh? Bapak tulisannya terhapus. Jaziyah ya. Ya betul Jaziyah. Coba 4516 itu digambarkan memang tipologi Bani Israel itu merupakan bangsa yang dilebihkan oleh Allah terhadap bangsa-bangsa lain. Dan ini sudah aku jelaskan semua. Ya, jadi ini aku hapus. Kalau nonton ke sini nggak bisa, langsung ke sini nonton nggak bisa, harus lihat urutannya, ya. Karena ini berseri. Jangan kamu ambil ujungnya terus kamu simpulkan, kamu bawa keluar ya, goblok kamu. Nggak begitu. Kerangka berpikir ilmiah itu harus tertib. Tertib itu ada tahapan-tahapan yang harus diikuti. Ya, oke. Kalau itu kamu ikuti, insya Allah kamu akan mendapatkan pemahaman yang jelas. Oke, sebelum sana aku bacakan dulu komen yang masuk sebagai bentuk penghargaanku, penghormatanku terhadap kalian semuanya. Ini pertama dari Kang Nurkolis. Brebes hadir ngaji, salam Islam rasional guru. Oke, salam Islam rasional juga untukmu dan untuk saudaraku di Brebes. Semoga selalu dalam ridha Allah. Berikutnya Kang Mas Alfianto Wijayanto TV. Oh, punya stasiun TV sepertinya saudara kita ini. Ini junior kita ya, baru kali ini komen dan semoga betah di sini Kang Mas Alfian. Ya di sini tipologinya gitulah ya. Kita bicara bla-blaan aja tanpa basa-basi dan apa adanya. Ya. Kita tidak punya kepentingan apapun kecuali dalam keilmuan itu aja. Ya. Jadi jangan kaget nanti ya. Tanya-tanyalah kepada seniormu ya, gimana kajian di sini tipologinya supaya tidak kaget. Karena narasumbernya ini ngomongnya bla-blaan gitu ya. Takutnya nanti ada yang baper, tersinggung atau gimana. Oke. Saya mulai ngepans ya, mungkin maksudnya ngepans ini ya karena hurufnya besar kecil. Dan mulai mengikuti konten-konten Gus Betik ini saat pertama kali lihat perdebatan antara Gus Betik versus Pendeta Ferdinand. Oh ini Pendeta Ferdinand yang dari Dewan Gereja Jawa Barat ini ya. Dan saya suka banget dengan cara penjelasan Gus ini. Oke, terima kasih atas apresiasinya dari Kang Mas Alfian Wijayanto. Mungkin untuk menambah referensi bisa lihat juga. Cuman itu di channelku udah ada karena waktu itu aku belum bermain YouTube ya. Lihat di channel-channel lain Tauhid versus Tritunggal Gus Betik bersama Pendeta MYM ya. Itu nanti bisa untuk referensimu ya. Kalau ini yang terbaru ini sama Pendeta Ferdinand ini dari Ketua BAMAK Badan Musyawarah Antar Gereja Jawa Barat. Tapi ya begitu ya, sampean bisa lihat sendiri. Kebenaran aksiomatis sudah kita jelaskan, tetap aja ditolak, ya itu juga harus kita hormati, itu pilihan dia. Ya, kita tidak boleh intervensi. Tugas kita kan hanya menyampaikan. Ya. Oke, terima kasih Kang Mas Alfian Wijayanto. Enggak tahu ini dari mana ini, apa dari Jakarta, apa dari mana enggak tahu. Nanti mungkin bisa dijelaskan ya kalau komen berikutnya. Kang Isdianto BPTK. Alhamdulillah Gus, alhamdulillah. Sidamani hadir setiap menyimak kajian utama ya. Hadir setia menyimak kajian utama. Semoga sehat selalu dan murah rezeki yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin.
Terima kasih Kang Mas Sidianto dan semoga kebaikan itu juga tercurahkan untuk keluarga di Sidamanik. Ini bos kita ini. Wahyu 72 dari Brebes. Nih yang mendesain kaos ini. Yang perlu kaos silakan hubungan dengan beliaunya langsung ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Brebes hadir nyimak Gus. Semoga kita bahagia dunia dan akhirat. Salam Isra, Islam rasional. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Kang Mas Wahyu 72. Berikutnya Kang Sahran Gifari menyimak setelah 2 jam tayang. Hujan baru saja berhenti. Sama dong, di sini juga lagi musim. Beli putu suasana dari Bali. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra Gus. Sehat selalu, lanjut nyimak Tuan Guru. Oke, monggo silahkan. Berikutnya Soleha kita Gispati, alhamdulillah. Number 1, semoga kita semua selalu dalam ridha Allah. Salam Isra dari Palu. Oke, salam Isra juga untuk saudaraku Soleha kita Gispati yang ada di Ambon bersama keluarga. Kemudian Kang Hermas Edison Kalteng hadir nyimak Gus. Terima kasih atas jempolnya. Yang punya Jogja, Kang Edi Margono. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini CS-nya Kang Edi Margono ini ya, Gedang Godok setelah bundanya mangkat sampai sekarang belum hadir ya. Ya semoga kita doakan saudara kita Gedang Godok tetap selalu dalam kesehatan ya. Mungkin masih ada kesibukan-kesibukan yang nggak bisa ditinggalkan sehingga belum hadir. Itu CS-nya Kang Mas Edi Margono itu. Kalau mereka berdua komen bisa rame ini. Apa namanya? Komentar ini. Ya, terima kasih. Berikutnya Pablo Escobar ya. Masih pakai nama Pablo. Pablo Esdoger. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gus numpang tanya, tolong dong dijelaskan apa itu tabernacle dan juga tabur perjanjian. Kenapa istilah itu ada di perjanjian lama? Terima kasih Gus sebelumnya. Tapi ada loh gereja namanya tabernacle, ada gereja ya. Ini oot ya, jadi nantilah ya, tapi tetap aku perhatikan. Terima kasih Pablo Escobar. Berikutnya Zidane Gaming. Maksudnya ini PLG ini apa ya? Gak tahu PLG ini apa. Oh, Palembang. Palembang hadir nyimak Gus setelah 15 jam tayang. Oke, terima kasih untuk Zidane Gaming. Aku Palembang itu pernah masuk kajian itu diundang ke daerah Kayu Agung. Jadi belum masuk kota ya, masih daerah Kayu Agung. Terima kasih. Ini daerah Tempoyak ini, Wong Kitogalo. Lemak nian Tempoyak. Lemak nian itu enak banget. Tempoyak itu makanan dari duren. Di sana duren itu melimpah ruah sampai dibikin sambel. Namanya tempoyak, dimakan sama nasi. Seperti lem Aibon dia. Kang Iwan Tamim, Tangerang. Aduh, sorry terlalu bersemangat. Bapak Iwan Tamim maksudnya ya. Ini sesepuh kita ini ya. Tangerang hadir dulu, salam Isra juga untuk Bapak Iwan Tamim bersama Ibu. Selamat menikmati hari-hari tua yang indah. Selalu dalam ridho Gusti Kang Maha Agung. Berikutnya Alkoba. Assalamualaikum, waalaikumsalam wabarakatuh. Salam Isra, Islam rasional ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau nggak salah ya benar. Haleluya. Ya. Berikutnya Kang Arif Muksinin Tuban hadir Gus. Oke, terima kasih. Kang Norman Padilla. Assalamualaikum Gus Betik. Manukan pun sudah sangat terang penjelasan dari Gus Betik. Selanjutnya syarat untuk hidayah. Pertama, hidayah itu hak Allah. Yang kedua, hidayah itu diperjuangkan, dicari, dipelajari, dipahami, diaktualisasi. Salam Isra. Oke, terima kasih untuk Kang Norman Padilla ya. Seperti tadi yang aku bilang, kita hanya menyampaikan ya. Independensi Kang Mas Manukan pun kita hormati sepenuhnya. Berikutnya Kang Didik nyimak Gus, oke, terima kasih ya. Dimas Sunse, salam Isra Tuan Guru, oke, terima kasih. Rizal Wahyu, Rembang hadir pertama Gus, mantap, terima kasih. El Diablo Bandung hadir, terima kasih. Kang Mas Zainuddin Golib,
Nasrani monoteis tinggal di Habsia, Abisinia ya, Habsia. Menerima muslim hijrah di masa Rasulullah. Mudah-mudahan ini hanya sebagian tambahan. Ini sudah pernah kita bahas ya. Waktu aku ngisi kajian memberikan pelatihan di Solo Tigo kemarin ya. Jadi hijrah pertama itu ke Abisinia atau Habsia ya. Oke, terima kasih tambahannya Kang Jainuddin Golib. Ini sudah pernah kita bahas waktu kemarin ya, itu setelah live itu. Jadi kalau kita bicara tentang hijrah itu biasanya mainstream ingatannya Madinah, padahal itu yang kedua. Yang pertama kali hijrah itu ke Habsi ya. Seperti yang dijelaskan oleh Kang Jainuddin Golib. Matur nuwun, terima kasih. Kang Mas Edi Margono, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya Jogja ada 3 kali komen. Oke, selanjutnya aku jelaskan ke sini ya. Sini tuh. Ini tuh, sahabat. Apakah Anisa 415-158 terpengaruh oleh Kristen Gnostik dengan pemikiran Basilides? Kita lihat sekarang. Jadi ya, permusuhan Yahudi terhadap Islam ya, sebetulnya bukan Islam saja, terhadap dinullah ya, sudah terkenal dan sejak dahulu kala ya. Dimulai sejak dakwah Rasulullah alaihi wasallam dan mungkin juga sebelumnya, bahkan sebelum kelahiran Kanjeng Nabi. Dan kita bisa lihat bagaimana tegar tengkuknya orang-orang Israel itu sampai kurang ajarnya Nabiullah itu loh, Kanjeng Nabi Isa, sampai diperlakukan sampai ke titik nol, ditelanjangi, disalib. Itu kerjaannya orang Israel. Ya. Jadi tegar tengkuknya Israel itu sudah kelas wahid, sudah terkenal sejak dahulu kala. Ya. Oke. Kalau kita lihat ya, itu nanti Quran surat Al-Baqarah 261 ya. Ini informasi tambahan saja. Quran surat Al-Baqarah surat 2 berapa? 61. Ini isinya apa? Ini isinya adalah penolakan ayat-ayat Allah dan pembunuhan para nabi yang diutus. Jadi orang Israel itu menolak ayat Allah plus membunuh para nabi atau nabi-nabi atau rasul-rasul. Nih. Ya. Kalau kamu baca isinya Quran surat Al-Baqarah surat 261 ini. Ya. Orang-orang Israel itu membunuh para nabi yang diutus kepada mereka. Ya. Dan penolakan terhadap ayat-ayat Allah. Cuma hati-hati. Diksi membunuh ini ada 2 nanti pendekatannya. Ini ya. Ini tambahan untuk kalian. Ini jarang orang membahas ini. Karena membunuh itu ada 2. Ya. 1 membunuh fisik, ya seperti Kanjeng Nabi Isa atau Yesus. Yang kedua adalah membunuh ajaran. Jadi ajarannya dibunuh. Maka hati-hati. Ya. Kalau ketemu diksi membunuh itu ada beberapa kemungkinan ya. Pertama membunuh fisik, jadi nabinya benar-benar dibunuh, ya. Atau membunuh ajaran yang dibawa nabi itu. Nih. Ya. Oke. Berikutnya masih di Al-Baqarah tapi yang ke-100. Ya. Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayatnya yang ke-100. Isinya apa? Ya, itu adalah pengingkaran janji-janji yang mereka buat sendiri. Tukang mengingkari janji. Pengingkaran janji. Jadi nggak setia pada janji. Kalau berjanji dengan mereka hati-hati. Ya. Nih. Al-Baqarah 210. Berikutnya Quran surat Al-Anfal surat 830. Quran surat Al-Anfal
Anfal surat 8 ayatnya 30. Ya. Apa? Persekongkolan jahat untuk melawan kebenaran, ya. Dia bersekongkol dengan CS-CS-nya. Persekongkolan jahat untuk menentang kebenaran dinullah. Ya. Persekongkolan jahat itu bahasa hukumnya apa ya? Lupa tuh. Ya. Jadi mereka bersekongkol. Nah, ini tipologi Yahudi. Aku bilang Yahudi itu Israel Yahudi ya. Terjadi stereotip. Seperti ini. Taruh sana, dicas lagi. Ya, seperti ini. Aku ulangi. Di surat Al-Baqarah 261 menolak, ya, ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi. Membunuh benar-benar dibunuh nabinya atau ajarannya yang disampaikan para nabi itu yang dibunuh. Pertama. Yang kedua, ya, surat Al-Baqarah masih ayatnya 100, pengingkaran janji-janji. Jadi kalau janji itu sudah bundar janjinya itu, konferensi media bundar. Sudah bundar ngotak lagi janjinya karena diingkari sama dia. Yang kedua, yang ketiga, ya, mencari teman untuk melakukan persekongkolan dalam rangka menolak kebenaran dinullah. Ajaran-ajaran itu bersekongkol ya, mencari teman. Ini tipologinya. Artinya Yahudi itu memang, Bani Israel itu memang sebagai orang yang kalau bahasa Alkitab tegar tengkuk. Ini dulu dipahami. Ya. Oke. Setelah itu aku akan merujuk ke Al-Qur'annya langsung. Ya. Nih, ya. Ini perikopnya adalah kesatuan agama Allah, pembalasan Allah terhadap pelanggaran-pelanggaran orang Yahudi. Nih, perikopnya ini. Jelas? Ya. Oke, apa yang jatuh tuh? Tulisannya apa, Pak? Oke ya, jelas ya. Aku bacakan yang pertama. Ini sudah jelas ya? Aku hapus kalau sudah jelas. Karena tempatnya nggak tutup. Ya. Nanti kamu screenshot lah. Oke. Perhatikan. Ini khususnya untuk manukan pun yang gagal mu'alaf, tapi umumnya untuk kalian semua. Dari tajuknya saja kita sudah lihat kesatuan agama Allah, pembalasan Allah terhadap pelanggaran orang Yahudi. Jadi di sini tidak ada hubungannya dengan kekristenan. Ya. Oke, aku baca saja, nanti yang penting aku tuliskan. Kita akan baca sampai 159 dah, cukup itu. Karena itu panjang ya, sampai 162 itu. Ya. 153 dari surat keempat, surat An-Nisa. Ahli-ahli kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Coba permintaannya nanti minta diturunkan makanan. Maka sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar daripada itu. Musa itu ketika menghadapi tegar tengkuknya orang Israel, dia sempat putus asa loh. Dia bilang, kenapa kok ini harus diserahkan ke aku padahal bukan aku yang melahirkan mereka. Saking buandelnya. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata. Coba. Tadi pagi sudah kita bahas bahwa Allah itu tidak bisa dilihat. Ya. Perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata. Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Sejak saat itu mereka percaya bahwa Allah itu tidak bisa dilihat. Dan mereka takut karena mereka sudah tahu berdasarkan pengalaman.
Siapapun yang melihat Allah akan koid alias mati, alias modar. Maka ketika Kanjeng Nabi Isa akan naik ke bukit menerima Ten Commandment, mereka nggak mau menemani. Sudah kamu aja, karena takut ya. Oke. Maka mereka disambar petir karena kezalimannya dan mereka menyembah anak sapi. Ya, sesudah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata, lalu kami maafkan mereka dari yang demikian dan telah kami berikan kepada Musa keterangan yang nyata. Ini udah masuk adzan tuh. Jam berapa coba lihat ya. Nanti kita interval aja. Yang 154. Dan telah kami angkat ke atas mereka bukit Tursina. Hati-hati, ini bahasanya sastrawi ya. Untuk perjanjian mereka. Ya. Dan kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang itu sambil bersujud. Ya. Jadi ini hampir sama begini. Ini jarang orang tahu juga. Gapuro. Gapuro itu apa bahasa Indonesianya? Apa tuh gapuro? Jadi masjid-masjid dulu itu dibikin gapuro sama para wali. Dan kalau mau masuk itu memang sengaja dibikin supaya orang ketika masuk itu merundukkan kepala, bersujud. Gitu loh. Maksudnya begitu ya. Karena mau masuk ke bait Allah, ke langgar, musola atau masjid. Ya, gitu. Ya mungkin idenya dari sini, ya. Dari Al-Quran 4154 ya. Dan telah kami angkat ke atas mereka bukit Tursina untuk perjanjian mereka, dan kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang itu sambil sujud. Itu sebetulnya filosofi saja. Artinya apa? Kamu masuk ke bait Allah untuk bersujud kepada Allah. Jadi dari luar sudah di-trainer kepalanya harus sujud, maka dibikin gapura. Gapura. Dapat orang Jawa menjadi ngapuro, jadi minta maaf, tobat, nyun ngapuro, nyun agunge pangapuran. Itu pertobatan ya. Oke, dan kami perintahkan kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu, Sabaa. Jadi Sabtu, Sabaa itu tetap disakralkan. Dalam Nasrani disakralkan. Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu ngajar di bait Allah itu hari Sabtu. Datang Kristen dirubah menjadi Ahad atau Minggu. Makanya aku bilang Kristen itu adalah Nasrani yang tercabut dari akar Yahudinya. Oke. 155 sekarang. Maka ya, jam berapa duhur coba lihat. Sudah masuk? Kita interval dulu ya. Aku mau sholat duhur dulu, nanti kita lanjutkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita selesaikan tadi ya, awal pertama, sekarang awal kedua ya. Ada jedah tadi, sholat duhur berjamaah ke langgar ya, ke musola. Ada, kalau kami bilang langgar, ada yang bilang musola, sama aja itu. Satu bahasa Jawa, satu bahasa Arabian gitu ya. Maka setelah melaksanakan sholat duhur berjamaah ya, kita lanjutkan kajian kita. Aduh, batuk nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya untuk tambahan referensi, ini untuk saudara kita Kang Mas Alpian Wijayanto yang tadi komennya begini. Saya mulai ngepans dan mulai mengikuti konten-konten Gus Peti ini saat pertama kali lihat perdebatan antara Gus Peti versus Pendeta Ferdinand. Dan saya suka banget dengan cara penjelasan Gus ini. Untuk tambahan referensinya kamu bisa lihat perdebatanku dengan Pendeta MYM
Tapi ini ada di channel dia ya. Di channelku justru nggak termuat. Aku dulu itu belum masuk aku telat masuk ke YouTube itu ya. Bermain YouTube telat. Ini 8 tahun yang lalu. Ya, 8 tahun yang lalu. Lihat yang bawah ini. Bisa dilihat di situ ya. Yang bawah. Ya. Nah, di situ. Aku itu kalau diajak berdiskusi dengan teman Kristen, aku mesti mengajukan syarat. Aku bukan kelas ayam sayur yang mau dengan siapa saja berdiskusi. Tidak mau aku. Ya. Kalau dia punya kapasitas dan otoritas yang itu menarik ya untuk mengasah intelektualku, baru aku mau. Dan beberapa waktu lalu digagas dan gagal itu dengan rektor dari Batam sana ya. Gagal. Dan aku mau diskusi itu harus di darat. Harus di darat. Ketemu muka. Mungkin ada yang bilang, Gus sekarang zaman sudah berubah, zaman perkembangan informasi, ada Zoom, ada apa lagi nih? Zoom, StreamYard. Ya. Aku bilang, ya oke lah, enggak masalah. Kalau untuk hal-hal yang tidak perdebatan mungkin masalah-masalah ringan boleh lah. Tapi kalau sudah masuk ke perdebatan intelektual, karena itu nanti akan bagaimana kita bisa memahamkan ya yang menjadi sahabat diskusi kita, itu aku perlu ketemu muka. Jadi nggak cukup hanya main di virtual. Walaupun teknologi sekarang sudah makin maju, kita dimanjakan, oke. Atau jawaban ringannya beginilah. Kita kan bisa main sepak bola di virtual kan? Ada kan tuh game sepak bola itu? Tapi kan nyatanya lapangan sepak bola itu tetap diperlukan. Nggak mereka terus misalkan antara Persebaya lawan Persema atau Arema Malang atau Persija Jakarta lawan Persib Bandung. Itu mainnya mesti di lapangan, di dunia nyata, nggak di virtual. Gitu. Jadi nggak bisa. Bagaimanapun dunia nyata itu harus dilakukan. Kalau perdebatan virtual nggak mau. Ya. Harus muka ketemu muka. Gitu. Jadi kalau mau ngajak-ngajak aku diskusi, kalian harus punya modal dulu. Karena untuk melaksanakan diskusi di duta, bukan di Dumai ya, di dunia nyata itu minimal harus ada spend duit itu ya berapa ya? 25 atau 30 juta lah, itu aman sudah. Karena nanti kan ada sewa gedung, sewa sound, sewa kursi, yang namanya kita ngundang orang juga harus kasih makan, masa undang orang nggak kasih makan, artinya ada konsumsi dan segala macamnya. Pengalaman aku bersama teman-teman di lembaga dakwah Arimatea, kalau kami Arimatea mengadakan diskusi itu seperti itu, ya, seperti itu. Jadi ini perlu diketahui bersama supaya kalian tahu, nggak ada makan siang yang gratis. Masalahnya aku belum pernah ada teman Kristen ngajak diskusi tapi dia sebagai EO-nya. Biasanya dia hanya maunya sebagai yang terundang. Itu masalahnya. Ya memang di balik itu memang ada masalah duit. Ya. Kalau kita di komunitas-komunitas Islam ini tidak masalah. Kita jadi EO-nya berarti kita berani jadi EO, kita menanggung segala biayanya, tidak ada masalah. Ya. Tapi teman-teman Kristen aku belum pernah tahu ada yang ngundang. Misalkan diskusi apa, tajuknya apa, dan mereka menjadi EO-nya. Itu artinya segala biaya dari A sampai Z mereka yang tanggung. Itu aku belum pernah. Ya. Aku tidak mengatakan tidak ada loh ya, tapi hingga detik ini aku belum pernah tahu dan belum pernah diundang untuk itu. Biasanya yang menanggung semua biayanya itu dari komunitas-komunitas Islam. Termasuk ini kami nyewa gedung di kampus Widyagama ini yang bawah. Ya. Ini sudah 8 tahun lalu. Ada behind screen yang tidak tahu publik. Seharusnya putaran yang kedua pihak Kristen yang menanggung biaya, kami sebagai terundang, jadi membalas. Putaran pertama kami yang menanggung biaya, putaran kedua teman-teman Kristen yang menanggung biaya. Tapi sampai sekarang nggak terrealisasi.
Ya sudah, yang penting sudah diingatkan. Dan beliaunya mengajak aku bertarung head to head karena dia nggak mau. Kalau ini kan 2-2, dia maunya one by one dan aku oke. Dan dia mau mengajak aku bertarung tentang Tritunggal dalam konsep filosofis. Ya aku tahu sih dalam konsep filosofis itu agak sulit memang menggiringnya. Tapi kalau dalam konsep Alkitabiah itu paling enak karena tidak ada. Itu bidat, tidak ada dalam Alkitab menjelaskan Tritunggal itu tidak ada. Nah, dia tahu itu ya, dia dosen kok ya. Dia mau ngajak aku bertarung dalam ranah filosofis. Aku sih nggak ada masalah. Meskipun aku harus ekstra kuat untuk menyanggah semua argumentasi filosofinya. Ya, itu untuk teman Alfian Wijayanto. Mas Alfian nggak tahu Anda ada di mana. Berikutnya ini mumpung aku ingat. Nanti kan setelah ini kan aku menjawabkan satu lagi pertanyaan dari Manukan pun ya. Tentang apa itu tauhid dan apa itu al-wahid ya. Maka mumpung aku ingat sekalian, sebelum itu kalian tonton dulu uraianku dengan tajuk kacau. Nggak ada kata tauhid dalam Al-Quran. Nah, karena kan teman-teman Kristen kalau kita suruh minta itu mbok sampai kiamat. Kiamat itu mati terus dibangkitkan lagi ya. Jadi saat kiamat nggak akan bisa menunjukkan di mana ada kata Tritunggal dalam Alkitab. Karena itu memang tidak Alkitabiah. Dan biasanya teman-teman Kristen akan membalas, coba ada nggak kata tauhid dalam Al-Quran? Nah ini teman-teman Islam juga semuanya nggak tahu. Ada, cuman bisa menjelaskan enggak. Maka karena aku nanti akan menjelaskan kepada beliaunya itu tentang apa itu tauhid dan apa itu al-wahid kalau nggak salah begitu pertanyaannya. Maka sebelum itu aku kasihkan sebuah guiding. Ini sudah 2 tahun yang lalu kita unggah. Ini yang atas. Ya. Karena ini jangankan orang Kristen yang memang tidak tahu, orang Islam sendiri belum tentu bisa menjelaskan ada nggak kata tauhid di dalam Al-Quran. Kalau dia tidak pernah belajar sorob nahu, tidak pernah belajar tasrif, mesti tidak bisa. Karena ini nantinya ke sana, ke tasrif. Gitu. Ya. Oke, makanya kalau ada teman-teman Kristen nuntut aku, ada nggak kata tauhid dalam Al-Quran? Aku sih senyum aja. Karena dia nggak tahu tasrif gitu loh. Sementara kalau aku tanya ada nggak kata Tritunggal dalam Alkitab, sampai mampus dicari nggak ada. Karena itu bidat teologis yang aku bilang kemarin, tercerabut dari akar tauhidnya Yahudi ya, tentang syahadat sema itu. Oke. Itu sekedar sesuatu yang penting walaupun hanya sekedar sekelumit ya, tapi itu penting, maka tolong diperhatikan. Sebelumnya kita lanjutkan kajian kita. Oke, tadi ayat 4155 sudah ya. Aku tulis di sini dulu ya. Quran surat An-Nisa surat 4. Tadi kita mulai dari 153 154. 153 sudah, 154 sudah. Plus sekarang 155 ya. 155. 155. Nanti kita fokusnya di sini. Di 157 sama 158. Tapi kan ini satu perikop harus dibaca semua. 155. Maka kami lakukan terhadap mereka yang pembangkang-pembangkang itu ya. Tadi Sab'ah Sabtu sudah aku jelaskan ya. Sab'ah itu diagungkan oleh saudara tua kita Yahudi, kemudian dirubah oleh saudara Kristen ya. Karena kalau kita baca perjanjian baru itu Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu masuk ke sinagog, rumah-rumah ibadah itu juga di hari Sabtu. Terus kemudian ketika Nasrani menjaga syariat Yahudi, dalam Kristen itu menjadi berubah-ubah. Karena sudah terintervensi oleh pemikiran-pemikiran
manusia, ya sudah tidak murni syariatnya seperti bagaimana Allah turunkan, maka berubahlah dari Sabtu ke Minggu atau Ahad gitu ya. Oke, itu 154, sekarang 155. Maka kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan ya, karena melanggar aturan Sabtu itu ya. Disebabkan mereka melanggar perjanjian itu. Nah, tadi aku sudah tulis ya, melanggar perjanjian di seri pertama. Babak pertama. Karena ini satu seri ke-6 ya. Oke. Dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah dan mereka membunuh nabi-nabi. Nah, yang aku bilang tadi, hati-hati. Membunuh itu bisa membunuh manusianya langsung, bisa membunuh ajarannya juga. Tafsiran yang diajarkan ke aku begitu oleh almarhum Gus Panani, guru Al-Qur'anku. Jadi hati-hati ya. Membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar dan mengatakan hati kami tertutup. Tegar tengkuk banget ini orang Israel ini. Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya. Karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka. Artinya apa? Ada yang beriman meskipun itu sebagian kecil. Makanya jangan memukul rata Yahudi. Nanti anakmu jatuh ke sandung batu, yang kamu salahkan Yahudi. Ya. Kamu tidak mendapatkan keuntungan bisnis gagal, nanti yang kamu salahkan Yahudi. Jangan. Kita itu diperintahkan untuk objektif. Yahudi yang salah ya kita salahkan, yang benar ya kita benarkan. Dan kita dapat informasi bahwa ada sebagian kecil Yahudi itu yang taat terhadap hukum Allah. Memang secara mainstream Yahudi itu tegar tengkuk. Kalau aku ngomong Yahudi berarti otaknya langsung ke Israel ya. Oke. Itu 155. 155. 156 mulai masuk dia. Ya, mulai masuk. Dan karena kekafiran mereka, ya, penolakan mereka, kafir itu menolak terhadap siapa? Esau, kanjeng Nabi Isa, ya, yang dilahirkan oleh Bunda Maryam. Dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar. Karena aku sudah bilang, ketika kitab-kitab lain membisu 1000 kata, Al-Quran dengan gagah berani tampil menjadi bemper untuk membela kesucian Zakia. Siapa itu Zakia? Sudah aku jelaskan. Bunda Maria. Zakia itu ya gadis, ya perawan, ya gadis. Nggak pernah disentuh oleh bajingan-bajingan, oleh anjing-anjing. Dan itu Al-Quran membela. Coba aku tanya, ada perjanjian baru membela kesucian Bunda Maria? Bahwa dia tidak pernah disentuh oleh siapapun? Nggak ada. Jadi ini coro-coro bajingan-bajingan yang suka menyudutkan teks-teks Al-Quran, baca itu. Bagaimana Al-Quran tampil sebagai objektif. Ini objektif. Dan dia pasang badan untuk membela Bunda Maryam. Bahwa Bunda Maryam itu bukan pezina. Gitu kok congormu menyerang Al-Quran. Kamu lihat ke orang Jawa bilang, gitokmu itu disawang. Nggak tahu apa bahasa Indonesianya. Nyawangan gitokmu itu loh. Kamu kalau mau mengkritik Al-Quran, gitokmu itu sawangan sih. Raimu rai anjing. Ya. Ini firman Allah. Itu loh. Lihat. Ketika semua diam 1000 bahasa, Al-Quran datang membela. Padahal sudah 600 tahun yang lalu. Jadi jangan ngomong ini berita 600 tahun yang lalu. 600 tahun lalu mbahmu gue goblok gue. Ini wahyu, bukan orang yang ngomong. Wahyu dari yang Maha Tahu. Jangankan 600 tahun yang lalu, sampai kisah Abraham pun itu ada di sini. Berapa tahun itu? Ya. Coba, apa kalian berani menolak bahwa Al-Quran mengatakan, dan karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar, karena dituduh berzina, loh, Al-Quran membela bahwa ibumu bukan seorang pezina.
Gitu loh. Makanya aku itu nggak bisa diskusi dengan orang-orang yang pemahamannya masih parsial. Harus holistik, jadi enak diskusinya. Kalau masih kelas-kelas pesora aja ya, itu apa? Nanti juga anjing menggonggong ya, capek sendiri. Nggak capek ya biarin aja, orang kita juga nggak bayarin kok. Ya. Oke, mulai 156, introduction-nya masuk 157. Ya. Dan karena ucapan mereka, siapa mereka itu? Nah, di sini Mas Manukan pun perhatikan, mereka itu domir. Domir itu kata ganti. Mana ada pensil? Siapa mereka itu? Maka kalau kalian memperhatikan penjelasanku, mereka itu adalah orang-orang Yahudi, Israel itu, sesuai dengan perikopnya, pembalasan Allah terhadap pelanggaran-pelanggaran orang Yahudi. Ini kan perikopnya dimulai dari ayat 153. Jadi objeknya itu, pembicaraannya itu adalah Islam masuk dalam gospel figure terhadap versus Yahudi, bukan versus Kristen. Ya. Oke. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Sombong. Bajingan-bajingan yang mau menghina Kanjeng Nabi Isa, mau menghina Yesus itu sombong. Dia bilang bahwa kami telah membunuh Al-Masih. Ya. Isa putra Maryam Rasul Allah. Orang itu kekasih Allah kok mau disembarangin. Ya Allah yang punya, nggak terima dong. Ya. Maka dijawab, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan. Nah ini seperti aliran Kristen Gnostik. Berarti Kristen Gnostik itu tidak percaya adanya dosa waris. Karena kata Petrus, ya, apabila Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Nah, kalau Yesus tidak mati di salib, berarti kan dia tidak bangkit, berarti kan sia-sia pemberitaannya. Gitu. Oke, aku lanjutkan pelan-pelan. Diserupakan dengan Isa ya, seperti kemarin kan, diserupakan, tuduhannya kan oleh Kristen Gnostik itu yang disalibkan kan si error aku. Dari Simon dari Kirene. Makanya kan menjadi tanda tanya. Dalam Matius, Markus, Lukas, sosok Simon dari Kirene itu hadir untuk membantu Yesus membawa salibnya. Dari mana? Dari rumah pengadilan naik ke atas bukit Golgota tempat Yesus disalib. Lah kok 90 Masehi ketika Injil Yohanes ditulis berubah lagi. Karena kalau menurut catatan Yohanes, Yesus itu membawa salibnya sendiri tanpa dibantu oleh Simon dari Kirene. Nah, kita kan curiga apa maunya. Karena Yohanes tidak mau pusing-pusing menghadapi pemikiran Kristen Gnostik yang dimotori oleh Basilides kemarin. Karena mereka mengatakan yang disalib itu adalah Simon dari Kirene. Lah kalau sama Yohanes Simonnya sudah dihabisi, nggak ditampilkan, kan sudah mentah argumentasinya Kristen Gnostik, gitu loh. Ini kalau nggak cerdas otaknya nggak ngerti nih, makanya kamu ngaji di sini otakmu biar cerdas. Kamu sekolah di Alkitab sana, belum tentu kamu diajarkan seperti ini. Kan kita tentunya menuntut tentang Simon dari Kirene. Yang benar yang mana? Apakah Matius, Markus, Lukas, ataukah Yohanes yang benar? Ada nggak sosok itu? Teman-teman Kristen kepalanya berputar itu untuk menjawab pertanyaan itu. LAI sana tanyain, kenapa kok tiba-tiba menghilang itu? Ya, sama nanti ini. Islam itu datang membela, memuliakan Kanjeng Nabi Isa yang mereka sebut Yesus. Lah kok nyampur saja, nggak terima, tambah mengatakan membenarkan apa yang dilakukan Yahudi
menyalib Isa. Karena apa? Karena mereka sudah dicekoki dogma. Dogma itu sudah dimasuk ke mulut gini. Dogma apa? Penebusan dosa tentang dosa waris. Itu diputar. Jadi konsep dosa waris itu dibikin oleh Paulus setelah peristiwa penyaliban. Gitu loh. Oke, ya. Aku lanjutkan satu ayat ini. Ya. Dan karena ucapan merekanya siapa? Yahudi. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa itu benar-benar dalam keraguan. Kan aku sudah bilang, berita utamanya penyaliban. Berita pendukungnya di sekitar penyaliban. Lah di berita pendukungnya saja sudah centang perenang kok. Bagaimana kita mau percaya berita utamanya? Itu loh ya. Oke. Dan ini bukan laporan wartawan. Dikirain laporan wartawan. Ya kalau wartawan yang lapor. Terus kamu bandingkan 600 tahun yang lalu sama yang hidup di saat itu, beritanya akurat mana? Ya kan goblok gue. Ini yang Maha Tahu yang bilang. Jangankan 600, sampai aku bilang tadi, sampai mundur ke era Bapak Abraham pun tahu. Karena yang Maha Tahu ini bukan ucapan Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu loh. Kan sudah kita bahas kemarin ayat yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu mengatakan apa yang disampaikan kepadanya berupa wahyu. Jadi ini wahyu. Oke. Ya. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh kecuali mengikuti zon, prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Jadi itu ada dalam prasangka. Jelas. Aku berapa kali bilang, semakin banyak literasi kitab-kitab terdahulu mengatakan Yesus yang disalib, itu justru semakin menjadi kuatnya bukti bahwa informasi dari Al-Quran itu akurat, benar. Itu mau Flavius, mau Yosefus, mau Tetek Bengek, semualah silakan tulis Yesus yang disalib. Perjanjian Baru silakan tulis bahwa berita Yesus yang disalib itu semakin mendukung kebenaran Al-Quran. Padahal Al-Quran mengomongkan atau mengatakan atau memberitakan bukan Yesus yang disalib. Nah, untuk menjelaskan ini itu perlu kecerdasan juga. Ya. Oke. Aku lanjutkan sampai ke 158 selanjutnya. Tetapi sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini yang disalahpahami oleh teman-teman mainstream Islam. Mengangkat itu bukan ini Kanjeng Nabi Isa terus diangkat ke langit gitu. Terus nanti turun lagi mau akhir zaman turun lagi. Ya itulah karena penafsir Al-Quran juga sudah terkontaminasi oleh akidah Kristen, yaitu kedatangan yang kedua. Aku sudah bilang itu akidah Kristen, dihormati saja, jangan kamu imani. Lah kok kamu ngikut-ngikut imani? Al-Quran tidak pernah mengatakan nanti mau yaumul akhir Isa turun lagi, tidak pernah. Mana? Kalau pernah ngomong, tunjukkan sama aku. Jadi pertarungan tentang Isa turun lagi atau tidak itu ada dalam level hadis. Dan setiap hadis itu relatif dia terbuka untuk dipertarungkan. Al-Quran tidak pernah ngomong. Masalahnya memahami kata rafa dalam An-Nisa 4158 itu misleading.
Rafa itu artinya mengangkat. Yang diangkat itu bukan fisiknya diangkat, karena nggak ada orang hidup di sana. Di surat Al-A'raf sudah aku jelaskan kemarin. Di bumi itu kamu dihidupkan, di bumi itu kamu mati, di bumi itu kamu dibangkitkan. Karena fasilitas kehidupan itu adanya di bumi, bukan di planet-planet mana sana. Itu loh. Tidak ada ceritanya sekarang. Sekarang misalnya aku tanya, sekarang Yesus hidup di mana? Ini yang Islam ini, yang masih percaya nanti mau turun lagi. Sekarang hidup di mana dia? Kamu bilang hidup di surga, kok tahu dari mana? Dasar argumentasi dalilnya mana? Di langit mana argumentasinya? Di ayat berapa? Sini, tunjukkan sama aku. Ada nggak? Nggak ada, karena Al-Quran bilang kita hidup, mati, dan dibangkitkan di bumi. Karena di bumi inilah fasilitas pendukung kehidupan itu disiapkan. Oke, maka kalian perlu belajar diksi tentang rafa'ah itu apa. Yang diangkat tuh harkatnya. Karena apa? Yahudi kurang ajar, mau menghina Kanjeng Nabi Isa sampai ke titik nol. Allah tidak mau, maka diangkat. Gitu loh. Seperti presiden mengangkat menteri, masa terus menterinya naik diangkat seperti lift gitu. Oke, selanjutnya 159. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, ya, kepada Isa sebelum kematiannya, ya. Dan di hari kiamat nanti, ya, Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka, ya. Itu nanti yang ini domirnya itu bermasalah, pelik itu ya. Kematiannya itu maksudnya nya itu matinya siapa? Maka di sini di tafsiran Depak ini begini. Tiap-tiap orang Yahudi dan Nasrani akan beriman kepada Isa sebelum wafatnya, bahwa dia Rasulullah bukan anak Allah. Sebagian mufassirin berpendapat bahwa mereka mengimani hal itu sebelum wafat. Aku bilang penjelasan ini salah. Catatan kaki ini salah. Ini salah. Salahnya di mana Gus Budi? Ini nggak ada hubungannya dengan Nasrani. Kan sudah aku bilang, domir mereka ini kemana? Ke Yahudi. Nih. Udah tuh. Domirnya ini ke Yahudi. Jadi ini sebetulnya peristiwa penyalipan itu polemik antara Islam dan Yahudi. Itulah yang jadi masalah. Kok tiba-tiba Kristen itu ikut nimbrung, nggak terima. Coba kalau logika warasmu dipakai, rasionalitasmu dibangkitkan. Kalau kamu memuliakan bapakmu ketika bapakmu diberitakan ditelanjangi, disalib, terus ada yang mengatakan, oh tidak, bukan bapakmu yang ditelanjangi, yang disalib. Kamu bela yang mana? Itu logika waras. Rasional yang waras. Orang Islam membela kemuliaan Kanjeng Nabi Isa kok justru dilawan. Kenapa dilawan? Karena mereka sudah dicekoki oleh dogma soteriologi salib. Itu masalahnya. Karena kekristenan itu berpusat pada penyaliban Yesus. Padahal kalau kita baca dari mulai 153 sampai 159, kita tahu polemik penyaliban itu terjadi antara Islam versus Yahudi. Tiba-tiba masuk nggak terima Kristen. Nyampur aja seperti tahu campur. Nyampur. Nggak ada urusannya Kristen. Ini perang pemikiran, gausul pikir antara Islam dan Yahudi. Kenapa? Aku sudah bacakan sejak seri kelima. Yahudi ini orang yang sombong, tegar tengkuk. Maka ditekuk sama Islam bahwa kamu tidak menyalibnya. Nggak ada urusannya dengan Kristen. Tiba-tiba Kristen nggak terima. Seperti tadi. Padahal dia memuliakan Yesus. Lah dibela sama Islam dia nggak terima. Kamu punya bapak. Aku ulangi lagi supaya jelas. Diberitakan bapakmu tuh ditelanjangi, disalib, digebukin, diludahin, diinjak-injak. Itu yang melakukan si A. Gitu loh. Datang si B, oh enggak, si A itu keliru, bukan bapaknya yang diinjak-injak itu. Terus kamu sebagai anaknya, kamu berpihak yang mana?
Kan harusnya kamu berpihak kepada orang yang menafikan bahwa bukan bapakmu yang diinjak-injak, yang diludahi, yang ditelanjangi. Harusnya logika warasnya begitu. Rasionalnya harusnya begitu. Kok malah ini sebaliknya? Ya aku ulangi lagi, disitulah kejamnya dogma. Nggak bisa. Hukum positif tuh orang waras tuh nggak bisa nerima. Kalau bapaknya yang salah ya bapaknya yang dihukum. Nggak ada dosa waris itu. Bapaknya yang maling nyolong duit rakyat ya bapaknya yang diuber KPK. Anaknya nggak punya sama apapun kok. Ditanya-tanya. Oke, ya. Sekarang aku akan menjelaskan sebagai penutup ini kepada manukan pun yang gagal mu'alaf ini tidak ada kaitannya dengan kekristenan. Aku sudah bacakan secara komprehensif surat An-Nisa mulai 153 sampai 159. Ya, yang kita fokusnya di 157 158. Tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya apapun dengan Kristen. Bahwa ini pertarungan pemikiran antara Islam versus Yahudi. Maka aku menjawab, tidak ada kaitannya surat An-Nisa dengan pemikiran Basilides, dengan pemikiran Kristen Gnostik. Tidak ada. Itu menunjukkan bahwa ini wahyu, tidak terpengaruh pikiran orang. Sama seperti surat Al-Ikhlas ini tidak ada hubungannya dengan Kristen. Asbabun nuzulnya sudah aku jelaskan. Tapi karena dia itu anti pagan, sedangkan Kristen pagan, maka dibabat habis. Siapapun yang anti pagan, nggak itu Kristen, bukan Kristen atau siapapun, yang itu pagan, maka akan berhadapan dengan anti pagan. Gitu. Ini ustadz-ustadz, kiai-kiai jarang tahu, dikirain ini untuk mengkritik teologis Kristen. Enggak, ini mengkritik teologi pagan. Maka dia anti pagan. Maka siapapun yang pagan mesti digilas sama ini. Nah, karena Kristen pagan otomatis dia digilas. Sama dengan ini. Ini mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib. Yang disalib yang diserupakan. Tapi dia tidak punya kaitannya, tidak ada hubungan apapun dengan Kristen Gnostik yang diusung oleh Basilides. Tidak ada. Dan kita lihat ayatnya sudah kita baca. Pertarungannya ini adalah pertarungan Islam dengan Yahudi. Tidak ada urusannya dengan Kristen. Jadi ini tidak terkontaminasi. Tidak dipengaruhi oleh siapapun. Karena ini wahyu. Firman Allah. Kalau substansinya sama, ya terserah saja. Bahwa Kristen Gnostik juga menolak penyaliban Yesus. Islam juga menolak. Jadi masalahnya bukan, oh ini kan baru 600 tahun kemudian. Itu peristiwanya 600 tahun yang lalu. Tentunya lebih akurat berita orang yang lalu. Akurat apa? Orang peristiwa penyaliban saja beritanya tumpang tindih kok akurat. Belum nanti aku bacakan, kita kaji tentang kuburan pada ketika mau peristiwa penyaliban itu kuburan pada terbuka, zombie-zombie keluar semua. Siapa mau percaya cerita gitu? Ya. Ini itu wahyu dari yang Maha Tahu. Bukan maunya Kanjeng Nabi Muhammad bikin ini. Ini wahyu. Kanjeng Nabi Muhammad hanya ditugaskan untuk menyampaikan. Ya. Jadi sudah jelas Mas ya. Mas Manukan tidak ada kaitannya. Oke. Insya Allah besok terakhir semoga tidak ada halangan melintang. Aku akan menjelaskan sesuai dengan apa yang kamu request tentang apa itu tauhid ya, tapi lihat dulu video yang aku recommended ya. Tidak ada kata tauhid dalam Al-Qur'an, tadi sudah aku tunjukkan videonya ya. Itu yang bisa aku sampaikan karena besok aku akan menjelaskan requestmu yang terakhir tentang tauhid dan al-wahid. Ya, sampai di sini dulu ya untuk teman-teman Islam. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran dari bingkai Islam. Tetapi tetap harus hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Ya, kalaupun ada perbedaan bawa dalam meja diskusi seperti ini. Ya, nggak perlu, orang nggak akan mengikuti kamu kalau kamu celah, kamu cerca, kamu sudutkan, kamu nistakan, nggak. Tidak akan. Dakwah itu mengajak, maka ajaklah dengan baik.
Jangan justru diserang, disudutkan, enggak. Makanya untuk mengurangi konstelasi itu dibawa ke dalam meja akademik. Ya, untuk saling hormat. Karena agama lahir itu untuk dihormati, bukan untuk dinistakan. Apapun agamanya. Ya. Ini kalau kalian orang-orang cerdas ngertilah apa yang aku jelaskan, ya. Sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Alhamdulillahirabbil alamin.